A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabban wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Yang saya muliakan Bapak Pengawas, bukan kabupaten tapi Provinsi Jawa Barat. Selamat datang pada Bapak Pengawas yang telah menghadiri kegiatan pisah sambut Kepala SMK Negeri 1 Trisi yang tadi siang sebelum acara ini dimulai beliau sudah hadir. Yang saya hormati, saya muliakan komite sekolah baik dari SMK Negeri 1 Trisi maupun dari SMK Negeri 1 Bongas. Yang saya muliakan, saya hormati sahabat saya, keluarga saya, Pak Damudin MPD selaku Kepala SMK Negeri 1 Bongas beserta Sivitas Akademika SMK Negeri 1 Bongas. Yang saya muliakan, saya hormati Sivitas Akademika SMK Negeri 1 Trisi. Wabil khusus saya kira untuk Kepala SMK Negeri 1 definitif Pak Sarwa SSMM yang insya Allah mulai tanggal 6 Desember tahun 2021 diangkat, dilantik oleh Gubernur Jawa Barat menggantikan saya menempati posisi sebagai Kepala SMK Negeri 1 Trisi. Selamat Pak, dan tentu kami mengucapkan selamat datang di SMK Negeri 1 Trisi. Selamat untuk melakukan tugas baru dan membangun SMK ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan saya percaya bisa dilakukan. Untuk istri saya yang tercinta, kebetulan hadir di tengah-tengah kita Pak, yang dari kemarin mendampingi saya ke Cikarang Pusat, SMK Negeri 1 Cikarang Pusat, sampai dengan tadi pagi baru pulang dari Bandung karena menghadiri kegiatan pembinaan Kepala SMK Negeri se-Provinsi Jawa Barat yang dilakukan di Soreang. Ibu Bapak yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, dalam kaitan memberikan bukan pembinaan ya, tapi sambutan hari ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bahwa ketika tanggal 6 saya merasa terkaget-kaget ketika diumumkan saya harus berpindah dari SMK Negeri 1 Trisi ke SMK Negeri 1 Cikarang Pusat. Ada dua hal yang mungkin bisa kita simak. Bisakah ini disebut dengan musibah? Mungkin. Atau mungkin juga ini disebut dengan kemuliaan. Tapi yang paling harus dimaknai ketika saya mencermati ini adalah bagian dari ujian Allah kepada saya dan keluarga saya. Saya harus rela pergi dari Indramayu menunaikan tugas di Cikarang Pusat, meninggalkan istri saya tercinta di Indramayu. Sedangkan anak saya harus berada di Jogja. Kalau kita melihat ini, maka inilah ujiannya. Boleh juga kita mengatakan atau menganggap ini sebagai tanda kutip musibah. Ketika ini menjadi musibah, maka agama mengajarkan kepada kita untuk bersabar. Wasta'inu bisobri wasolat. Ketika seseorang mendapatkan musibah, maka yang harus dilakukan adalah bersabar. Ketika bersabar itu sudah ada dalam diri kita, terima apa yang menjadi putusan, lakukan yang menjadikan putusan, maka yang harus kita lakukan berikutnya adalah sholat. Kalau seandainya ini dinyatakan sebagai kemuliaan, maka agama pun mengajarkan inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sungguh Allah telah memberikan banyak kemuliaan kepada kita, banyak memberikan rezeki kepada kita, banyak memberikan kenikmatan kepada kita sebagai manusia. Tetapi Allah meminta dua hal saja. Di antaranya adalah senantiasa untuk menjaga sholatnya dan kemudian berkorban. Dan ini pun saya kira menjadi hal yang harus dimaknai oleh Pak Sarwa selaku Kepala SMK Negeri 1 Trisi. Maka kawan-kawan yang dirahmati Allah, tentu saya meminta kerelaan dari kawan-kawan semua untuk secara ikhlas melepas saya dari SMK Negeri 1 Trisi ini ke SMK Negeri 1 Cikarang Pusat. Yang kedua ingin saya sampaikan bahwa, maaf Pak Sarwa, SMK Negeri 1 ini
atau SMK Negeri 1 Trisi ini telah membangun konsep transparansi agar kita tidak salah dalam mengambil kebijakan dan keputusan. Ketika seseorang tampil sebagai pemimpin, maka insya Allah pemimpin akan dimintai pertanggungan jawab di yaumul hisab. Lebih-lebih ketika kita menjadi seorang pemimpin di persekolahan, sebut saja sebagai kepala sekolah, maka sesungguhnya di kanan kita ada surga, tetapi di kiri kita ada neraka. Kenapa saya sebut ini? Karena sesungguhnya akan sangat besar anggaran yang masuk ke sekolah ini dari bantuan negara. Apakah itu BOPD? Apakah itu adalah BOS? Kalau kita salah melangkah, mengakibatkan kita tidak lagi amanah, maka jangan-jangan kita masuk ke jalan yang keliru dan kemudian kita tersebut ke dalam neraka. Tetapi insya Allah ketika kita menganggap bahwa BOS dan BOPD ini bagian dari ujian seorang pemimpin, maka pemimpin itu akan menggunakannya secara amanah untuk keseluas-luasnya, kepentingannya digunakan untuk sekolah ini. Insya Allah surga menanti kita. Maka yang kami kembangkan di SMK Negeri 1 Trisi ini adalah transparansi. Semuanya dibicarakan bersama-sama, diketahui bersama-sama, digunakan dan kemudian dimanfaatkan secara bersama untuk kepentingan lembaga ini dan semua orang bisa mengawasi. Maka transparansi ini adalah bagian yang harus dilakukan di SMK Negeri 1 Trisi, baik masa saya mungkin juga masa Pak Sarwa, agar kita tidak jatuh ke dalam jurang yang disebut dengan kekeliruan, kesesatan, dan kesengsaraan. Yang ketiga, saya ingin menyampaikan kepada seluruh sivitas akademika SMK Negeri 1 Trisi, seperti tadi yang disampaikan oleh Komite SMK Negeri 1 Bongas, tolong diterima Pak Sarwa ini sebagai pimpinan. Karena maaf Ibu Bapak, siapa yang taat kepadaku kata Rasul, maka dia taat kepada Allah. Siapa yang hianat kepadaku kata Rasul, maka dia hianat kepada Allah. Siapa yang taat kepada pemimpin, maka insya Allah dia taat kepadaku dan kepada Allah. Tetapi siapa yang hianat kepada pemimpin, maka dia hianat kepada Rasul dan kepada Allah. Maka apa yang menjadi instruksi kepala sekolah selama koridornya adalah Quran dan hadis, wajib bagi kita untuk melakukan dan mengikuti apa yang diperintahkan. Samina wa ata'na, apa yang diperintahkan, dengarkan dan lakukan. Tetapi Ibu dan Bapak, tentu ketika pemimpin bisa saja salah, bisa saja salah. Kita lihat filosofinya orang sholat. Ketika imam sholat bisa saja melakukan salah. Tapi satu hal yang harus menjadi perhatian bagi makmum adalah mengingatkan. Mengingatkan ketika imam salah. Kalau seandainya pemimpin salah, kepala sekolah salah, makmum diam saja, maka makmum pun akan ikut kena getahnya dan kena dosanya. Yang keempat, saya kira, saya sepakat yang tadi dikatakan oleh Kepala SMK Negeri 1 Bongas. Saya kutip dari pernyataan Kiai Haji Hasyim Mujadi bahwa Indonesia ini tidak kekurangan orang yang cerdas. Indonesia ini tidak kekurangan orang yang pintar, tapi Indonesia kekurangan orang yang benar. Maka sarana pendidikan itu sebenarnya adalah bagian bagaimana menciptakan kader-kader bangsa yang benar, bukan hanya berorientasi kepada kecerdasan. Kalau seandainya dunia pendidikan hanya sebatas berpikir bagaimana anak-anak kita cerdas, jangan-jangan kita keliru. Kenapa? Karena banyak di antara orang-orang yang cerdas di sana justru tidak berlaku amanah. Kenapa tidak berlaku amanah? Jangan-jangan kita tidak pernah memberikan suri teladan yang baik dan memberikan nasihat-nasihat yang baik serta petunjuk-petunjuk arah kebenaran. Maka fokus dalam dunia pendidikan tidak hanya sebatas pada kecerdasan, tetapi bagaimana kontekstualnya menjadikan dan menciptakan anak-anak ini menjadi benar dalam konteks Quran dan hadis. Saya kira ini adalah perjuangan. Saya kira ini tidak mudah, saya kira ini berat, tapi insya Allah ketika ada keikhlasan dalam hati kita, maka ini menjadi kemudahan. Oleh karena itu, program di SMK Negeri 1 Trisi yang sudah bergulir, salah satunya adalah bagaimana anak-anak kita didorong untuk menghafalkan juz 30, Pak. Mohon kiranya menghafal juz 30 ini dikawal ketika kepemimpinan Bapak, sehingga anak-anak kita menjadi penghafal-penghafal Quran.
Kalau saja mereka menjadi penghafal-penghafal Quran, maka insya Allah mereka akan menjadi penyelamat bagi ibu bapaknya dan penyelamat bagi ibu dan bapak gurunya. Saya kira gitu. Ibu bapak yang dirahmati Allah, saya tidak ingin banyak-banyak untuk menyampaikan karena bukan wadah kami untuk berceramah. Tetapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi faidah dan menjadi kesinambungan untuk kemajuan di SMK 1 Trisi ini. Terima kasih atas dedikasi kerjasama selama 1,5 tahun. Waktu yang sangat sempit, saya belum bisa menorehkan apa yang menjadi program-program kita. Saya belum bisa bekerja secara maksimal. Dan saya boleh jadi ketika memimpin 1,5 tahun, pernah melakukan kesalahan, pernah berbuat kesalahan, pernah menyampaikan kalimat-kalimat yang buruk, kalimat-kalimat yang menghinakan, kalimat-kalimat yang mencelakan. Maka kalau ini terjadi kepada diri saya, hari ini saya memohon maaf dengan setulus-tulusnya. Dengan setulus-tulusnya saya meminta maaf. Kalau saja seandainya ada perbuatan saya yang menyakiti dan mencederai hati ibu dan bapak, maka saya pun meminta maaf dengan setulus-tulusnya. Tidak ada kata lain kecuali permintaan maaf. Kalau saja ibu dan bapak tidak pernah bisa memaafkan saya, maka saya adalah termasuk orang yang rugi. Maka sekali lagi ibu dan bapak, saya meminta maaf. Itu saja saya kira ibu dan bapak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.